Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak dan teman-teman, saya Gusmadila Rahma Gevi, asal dari Dharmasraya, lulusan S1 Pendidikan Kimia di Universitas Negeri Padang tahun 2015. Kemudian, saya ingin mempresentasikan penggunaan aplikasi Zoom dan aplikasi Google Classroom dalam mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Rahadian Zainul SPD MSI. Baik, langsung saja. Saya akan menampilkan PPT. Nah, baik, di sini ada dua aplikasi yang akan kita telusuri literasinya, yaitu aplikasi Google Classroom dan aplikasi Zoom. Kita masuk yang terlebih dahulu, yang pertama adalah aplikasi Google Classroom. Pada aplikasi Google Classroom yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama, deskripsi gambaran atau gambaran aplikasi Google Classroom, kemudian penggunaan aplikasi Google Classroom, serta tempat yang sudah menerapkan dan memakai aplikasi Google Classroom, dan yang terakhir adalah keunggulan dan kekurangan dari aplikasi Google Classroom. Kita masuk yang pertama, apa itu Google Classroom atau deskripsi singkatnya tentang Google Classroom. Pada PPT saya dapat dilihat bahwa ini adalah contoh dari lambang atau simbol dari Google Classroom. Nah, lanjut, apa itu Google Classroom? Menurut Jamaluddin tahun 2020, Google Classroom adalah suatu learning system management yang disediakan oleh Google yang dapat digunakan untuk menyediakan bahan ajar dan tes yang terintegrasi pada penilaian. Sedangkan jika kita lihat dari Kusuma dan Astuti tahun 2019, Google Classroom ini tidak hanya digunakan pada PC, tetapi juga dapat digunakan pada smartphone atau HP secara gratis. Syaratnya hanya satu, yaitu memiliki akun Google Mail atau Gmail. Nah, aplikasi ini dapat diakses melalui situs https://classroom.google.com dan dapat mengunduh melalui Play Store atau App Store. Selanjutnya, fitur apa saja yang ada di dalam Google Classroom? Fitur yang ada dalam Google Classroom itu ada 4. Yang pertama pengajar, yang kedua siswa, yang ketiga wali murid atau wali siswa, dan yang terakhir adalah administrator. Di mana pengajar dapat dilihat simbol atau logonya. Nah, pengajar ini nanti keunggulannya atau fitur yang diberikan untuk pengajar adalah dapat mengelola kelas, memberi tugas, memberi nilai, dan memberikan umpan balik. Kemudian untuk siswa dapat memantau tugas kelas yang diberikan oleh pengajar, kemudian berbagi materi, berinteraksi dalam aliran kelas melalui email, serta dapat mengirim tugas yang telah diberikan. Kemudian untuk wali murid, keunggulan atau fitur yang diberikan adalah mendapatkan nanti ringkasan email terkait tugas dari peserta didiknya. Kemudian untuk administrator, itu dapat membuat, melihat, dan menghapus kelas di domainnya, serta dapat menambahkan atau menghapus siswa dan pengajar baru dari suatu kelas, dan dapat melihat tugas di seluruh kelas di domainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa administrator ini juga sebagai pengatur pengelolaan kelas pada Google Classroom. Nah, kita masuk yang pertama, penggunaan Google Classroom. Nah, menurut Muslik tahun 2019, ada beberapa tata cara penggunaan Classroom. Yang pertama adalah tentu saja harus membuka aplikasi Google Classroom, boleh melalui website dengan alamat http://classroom.google.com. Nah, kemudian akan muncul nanti lambang seperti yang ada pada PPT. Kemudian kita klik Get Started. Selanjutnya, yang kedua adalah pengguna nanti diminta untuk memasukkan akun email dan kata sandi yang sesuai. Nah, kemudian silakan dimasukkan akun emailnya.
jika kita tekan next, maka nanti akan dibawa untuk mengisi password atau kata sandi yang sesuai. Kemudian klik next lagi. Nah, langkah selanjutnya adalah nanti akan keluar di layar pop-up atau menu pilihan sebagai siswa atau ingin sebagai pengajar. Nah, sekarang kita masuk untuk sebagai pengajar dulu. Maka kita klik logo I am a teacher. Nah, untuk guru, setelah Google Classroom tadi ditekan, I am a teacher tadi, kemudian akan tampillah halaman seperti yang ada pada PPT, kemudian setelah itu klik mulai. Setelah diklik mulai, nanti akan ada lanjutannya seperti pada PPT saya. Hal pertama yang dilakukan oleh seorang pengajar ketika membuka Google Classroom adalah membuat kelas. Nah, membuat kelas ini dapat diberikan dengan menekan tombol tambah, simbol tambah yang ada di kanan bawah. Nah, nanti akan terbentuklah kelas baru. Nah, kelas yang telah dibuat dapat digunakan, nanti fungsinya untuk apa? Untuk memberikan pengumuman, membagikan materi pada siswa, dan memberikan tugas. Nah, jika mengajar di beberapa kelas, maka pengajar dapat membuat kelas untuk setiap bagian yang akan diajarkan. Misalnya ada 10 kelas yang diajar, maka ada 10 kelas juga yang ada di Google Classroom yang bisa ditambahkan. Selanjutnya, setelah membuat kelas, pengajar juga harus mengisi biodata. Biodatanya dimulai dari nama kelas, bagian mata pelajaran, dan kemudian setelah itu klik buat. Nah, bagian ini berfungsi untuk memasukkan deskripsi singkat tentang kelas yang akan dibuat, mata pelajaran, dan nanti untuk memasukkan lokasi ruang kelasnya. Kemudian selanjutnya, setelah kelas tadi dibuat, maka kita harus mengundang siswa melalui alamat email. Boleh kalau yang saya ambil ini nanti setelah diambil linknya dikirimkan ke WhatsApp, melalui media WhatsApp, Telegram juga boleh dengan memberikan kode kelas atau link, sehingga nanti dapat memasukkan, siswa dapat mengundang dirinya ke dalam kelas yang telah dibuat oleh pengajar. Selanjutnya akan masuk ke halaman kelas. Kemudian setelah masuk ke halaman kelas, kode kelas yang muncul di setiap kelas itu dibagikan ke siswa supaya mereka bisa bergabung. Selanjutnya kode kelasnya yang ini, kalau yang ada pada gambar saya itu kode kelasnya W kecil, T kecil 4, 5, F kecil, L kecil, dan R kecil pada kelas 4A. Nah, kemudian selanjutnya guru dapat memposting apa yang mau disampaikan. Contohnya kalau di sini selamat bergabung di kelas 4A. Nah, bisa juga memasukkan materi berupa file PDF, PPT, file video dengan cara menekan tombol add di sini. Lalu setelah selesai kita mau menambahkan atau melampirkan file kita, maka klik post. Selanjutnya, untuk memberikan tugas kepada siswa, guru tinggal mengeklik class work yang di sini. Nah, bisa di-create di sini. Buat create di sini, ada apa saja yang ada di class work ini? Ada assignment, quiz assignment, question, material, dan topik ya. Jadi, kita bahas dulu yang assignment tadi. Nah, pada assignment tadi, fitur ini nanti fungsinya untuk apa? Untuk memberikan tugas seperti mengerjakan soal. Tetapi soalnya diketik langsung di form yang telah disediakan di Google Classroom. Bisa memberikan tugas membuat rangkuman, atau bisa menyuruh siswa menyelesaikan tugas atau soal-soal. Nah, di sini ya, nanti dipilih create di sini, kemudian pilih ukurannya, berapa poin maksimalnya, kapan terakhir akan deadline pengumpulannya, dan pada topik apa. Kemudian selanjutnya, setelah dibuatkan tugasnya, lalu klik assign. Nah, setelah itu, jika siswa sudah mengerjakan tugas yang guru tersebut berikan, nah guru juga bisa memantau siswa mana yang sudah mengerjakan dan mana siswa yang belum. Nah, untuk siswa yang sudah mengerjakan juga dapat diberikan nilai masing-masing siswa sesuai tugas yang telah dikumpulkannya. Nah, di sini diberikan nilai nih. Maksimal tadi kan kita meletakkannya 100. Nah, berarti poinnya antara 1 sampai 100 poin. Kemudian fitur yang kedua setelah assignment adalah quiz assignment. Pada fitur ini guru bisa membuat soal quiz dengan menggunakan Google Form. Nah, bisa nanti dibuat pakai Google Form, kemudian Google Form-nya bisa dimasukkan ke dalam sini sehingga nanti bisa terlink ke Google Form. Selanjutnya, untuk membuat soal klik blank quiz, fitur yang ketiga yaitu blank quiz, maka akan terhubung dengan Google Form tadi kan. Lalu buatlah soal
bisa pilihan ganda, boleh uraian. Berikan kunci jawaban dan bobot untuk semua soal dengan total nilai maksimal 100. Nah, setelah pembuatan soal sampai sejumlah soal yang dikehendaki, nah jika sudah selesai, boleh kembali ke kelas dan klik assignment. Nah, seperti ini. Kalau di sini dipilihnya adalah multiple choice, gitu, pilihan ganda. Nah, kemudian semua tugas dan bahan yang diberikan oleh guru di classwork akan muncul di bagian beranda atau stream. Jadi siswa akan bisa memantau info apa terkait aktivitas kelas. Pada bagian ini juga siswa bisa berdiskusi dengan guru atau siswa lainnya. Untuk melihat progresnya, guru bisa mengontrol pada fitur grade. Nah, ini kita pada fitur grade ini nanti guru dapat mengontrol pengisian tugas. Apakah sudah? Nah, seperti Rashidah Fadilah ternyata pada tugas pertama dia missing atau tidak mengisi, tidak di-input atau tidak mengerjakan tugas. Nah, sedangkan pada tugas kedua dia sudah input tapi belum dinilai, seperti itu. Nah, kemudian tadi kan untuk guru, nah sekarang kita masuk ke untuk siswa. Untuk siswa, yang pertama pastikan siswa tersebut memiliki akun Gmail, seperti syarat di awal tadi. Kemudian jika belum memiliki, boleh dibuat akun Gmail-nya. Setelah sudah dibuat, maka masuklah ke HTTP ke web http://classroom.google.com, kemudian login seperti tadi di awal, masukkan email, password, terus pilih fiturnya fitur siswa, I am student. Kemudian setelah itu silahkan klik tanda tambah dan klik join class. Kemudian masukkan kode kelas yang diberikan oleh guru tadi, misalnya W1 yang telah dikirim tadi oleh guru, kemudian klik join. Nah, kemudian nanti siswa sudah tergabung ke dalam kelas yang telah dibuat oleh pengajar. Kemudian nanti setelah itu siswa tinggal melihat nih informasi apa yang ada di dalam kelas, kemudian terlibat aktif dalam diskusi atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jika ada tugas yang diberikan oleh guru, tinggal klik tugas yang diberikan yang muncul di beranda atau buka di classwork, klik view assignment. Nah, di sini view assignment kalau ada tugasnya yang mau di-upload nih. Seperti ini. Tugas yang kedua adalah buatlah rangkuman tentang materi perubahan wujud benda, seperti itu. Kemudian jika tugas telah dikerjakan dalam bentuk file, kemudian kita tinggal klik add atau or create. Nah, setelah itu bisa pilih nih, kita mau pakai Google Drive, link, file. Kalau filenya dia ditunjang oleh 4 jenis file, dokumen, slide, sheet, dan drawing. Nah, nanti tinggal pilih jenis dan tipenya, kemudian masukkan filenya. Nah, setelah dilampirkan filenya, nih seperti di sini, nah jangan lupa klik turn in. Nah, klik turn in. Nah, itu dia penggunaan Google Classroom untuk guru, pengajar, dan untuk siswa. Selanjutnya kita masuk ke tempat yang menggunakan atau yang sudah memakai aplikasi Google Classroom. Seperti kita ketahui, Google Classroom dari namanya, itu memang dipetunjukkan untuk para pelajar dan para pengajar. Nah, berarti dapat dikatakan bahwa tempat yang menggunakan dan memakai aplikasi Google Classroom adalah sekolah-sekolah dan universitas. Nah, dia bertindak sebagai sistem manajemen pelajaran di sekolah, perguruan tinggi, atau bisa juga di lembaga pendidikan tinggi. Menurut Fauziah tahun 2019, lewat Google Classroom ini nanti memungkinkan terciptanya ruang kelas di dunia maya. Nah, Google Classroom ini juga dapat menunjang pada era pandemi kemarin, jadi sehingga sudah cukup awam aplikasi Google Classroom ini digunakan, karena fiturnya juga lebih mudah untuk digunakan. Kemudian apa saja kelebihan dan kekurangan yang ada pada aplikasi Google Classroom? Kita bahas dulu kelebihannya. Menurut Suhada tahun 2020, ada 6 kelebihan yang didapat dari aplikasi Google Classroom. Yang pertama adalah kelas dapat disiapkan dengan mudah. Seperti kita lihat tadi, untuk membuat kelas oleh pengajar, itu hanya dilakukan beberapa step atau beberapa langkah. Jadi bisa dikatakan ini cukup mudah, seperti itu. Kemudian tentu saja dia menghemat waktu dan kertas atau paperless. Kenapa? Karena untuk pengajar, dia bisa memberikan tugas itu lebih dari satu kelas hanya dalam satu waktu gitu. Tidak seperti saat tatap muka di kelas. Kalau tatap muka di kelas, pengajar hanya bisa masuk ke kelas yang sudah dijadwalkan, kemudian memberikan tugasnya juga terurut. Jadi sudah habis jam di kelas A baru masuk ke kelas B.
Nah, kemudian kalau tatap muka, maka penggunaan kertas akan lumayan banyak. Sedangkan kalau menggunakan Google Classroom, yang diminta tadi kan tugasnya dalam bentuk file atau soft copy, sehingga penggunaan kertas menjadi berkurang. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan yang lebih baik. Yang keempat, penyempurnaan komunikasi dan masukan. Yang kelima, dapat digunakan dengan aplikasi yang Anda gunakan, atau bisa digunakan lewat HP kelebihannya. Kemudian yang terakhir, aman dan terjangkau. Data pribadi yang telah dimiliki oleh siswa berupa file, nama, tugas tadi itu dapat tersimpan dan terjamin. Kemudian dapat mudah untuk kalau seandainya ada yang salah atau ada yang ingin dirubah, itu lebih mudah untuk mengaksesnya, seperti itu. Nah, kemudian kekurangan dari aplikasi Google Classroom ini apa? Setelah kelebihannya yang cukup banyak tadi, menurut Nurul Falah tahun 2019, kelemahannya itu berkaitan dengan privasi data. Karena data guru maupun peserta didik terkumpul menjadi satu. Jadi, adanya kekhawatiran bahwa data tersebut dapat dimanfaatkan oleh Google untuk kepentingan lain. Namun, sampai detik ini belum ada berita bahwa adanya kebocoran data atau adanya Google memanfaatkan data-data tersebut. Kemudian kelemahan lainnya itu sering disebutkan adalah tidak adanya fitur laporan evaluasi akhir untuk peserta didik atau rapor kalau di sekolah. Nah, jadi peserta didik itu jadi kan setelah mengumpulkan tugas, kemudian nanti diberi nilai. Jadi hanya kemudian guru nanti melaporkannya dalam bentuk file. Jadi di sana tidak ada laporan akhirnya yang bisa diakses oleh wali murid atau peserta didik. Tidak seperti di sekolah ya. Kemudian tidak ada dukungan untuk layanan eksternal yang mungkin dibutuhkan oleh guru. Nah, seperti itu kekurangan dari aplikasi Google Classroom. Nah, itu sudah kita bahas penelusuran literasi terkait aplikasi Google Classroom. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi kedua, yaitu Zoom. Nah, apa saja yang akan dibahas? Sama seperti pada Google Classroom, ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah deskripsi atau gambaran aplikasi Zoom. Yang kedua, penggunaan aplikasi Zoom. Yang ketiga, tempat yang sudah menerapkan dan memakai aplikasi Zoom. Dan yang terakhir adalah keunggulan dan kekurangan dari aplikasi Zoom. Nah, ini adalah lambang atau simbol logo dari Zoom yang sudah sering mungkin kita lihat. Nah, aplikasi Zoom itu apa? Menurut Zoom Video Communication Inc. tahun 2016, aplikasi Zoom merupakan layanan berupa software yang bisa digunakan untuk belajar maupun rapat atau konferensi. Aplikasi Zoom ini merupakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk memfasilitasi belajar mandiri dari rumah oleh para guru dan murid. Nah, aplikasi Zoom adalah salah satu metode pembelajaran berbasis e-learning yang sedang banyak peminatnya, karena di sini nanti khususnya pada pembelajaran ya, di sekolah. Kenapa? Karena guru bisa memberikan materi, membagikan soal, dan bahkan bertanya jawab dengan siswa secara daring dengan bantuan internet. Jadi bisa dikatakan bahwa Zoom ini sudah sering digunakan apalagi pada era pandemi kemarin, karena dapat membantu pada proses pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah, fitur apa yang ada? Menurut Ismail tahun 2020, fitur yang ada di dalam Zoom itu ada 7. Yang pertama, video dan audio HD. Jadi, Zoom ini otomatis akan memberikan atau memproses gambar itu secara HD. Jadi, jangan takut jika gambar gambar atau video kualitasnya nanti jelek atau tidak dapat dilihat. Nah, kemudian yang kedua, alat kolaborasi bawaan. Yang ketiga, keamanan. Keamanan dari fitur Zoom ini cukup aman karena dia dapat menjaga data-data yang ada pada laptop, kemudian juga orang yang tidak diundang atau tidak memiliki kode akses tidak bisa masuk atau tidak bisa bergabung pada Zoom. Kemudian yang keempat, dapat rekaman dan transkrip. Nah, ini keunggulan dari fitur lainnya, dari fitur Zoom, salah satu keunggulan dari Zoom, dia memiliki fitur rekaman. Jadi nanti saat kita proses pembelajaran dimulai atau proses rapat dimulai, kita dapat merekam berlangsungnya rapat tadi. Nah, kemudian rekamannya nanti akan terconvert ke laptop kita. Kemudian yang kelima adalah fitur penjadwalan. Jadi pada Zoom ini kita dapat mengatur nih kapan rapat selanjutnya akan dimulai, sehingga nanti
jika guru ingin melakukan pembelajaran, dia tinggal men-share link dari Zoom-nya, kemudian setelah dia mengirim link Zoom ke WhatsApp atau ke Telegram, nanti siswanya tinggal mengklik atau memasukkan ID kode ataupun kode akses, sehingga nanti bisa join sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang keenam, obrolan tim dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian yang ketujuh, riwayat percakapan juga mudah untuk dicari. Berbagai file terintegrasi dan arsip dapat disimpan selama puluhan tahun. Kemudian fitur lainnya yaitu pada Zoom ini dapat nanti akan bisa chatting di dalamnya. Jadi bisa melakukan percakapan di dalam Zoom ini. Nah, kemudian menurut Hakim Danin tahun 2020, penggunaan Zoom ini apa-apa saja, bagaimana tata cara penggunaannya? Yang pertama adalah kita buka boleh dari websitenya atau boleh dari http://zoom.com. Kemudian setelah kita masuk ke halaman dari Zoom tadi, muncullah seperti ini. Kemudian jika kita belum memiliki akun Zoom, maka kita harus sign up. Pilih atau klik sign up for free ini. Nah, kemudian atau bisa tadi yang seperti saya katakan, unduh di Play Store atau di App Store, lalu buka aplikasinya dengan tetap mengetuk sign up tadi. Nah, kemudian klik email di dalam sana, kemudian nanti akan ada balasan email dari Zoom untuk mengaktifkan akun. Nah, kemudian klik cek email, kemudian klik tombol active account, hingga kamu kembali dan diarahkan ke browser untuk membuat password baru. Nah, setelah itu akunmu sudah aktif, akun Zoom. Selanjutnya, jika sudah mempunyai akun, kamu bisa memilih sign in, lalu memasukkan email dan password yang kamu gunakan untuk mendaftar Zoom meeting. Nah, kemudian setelah itu pilih gabung dengan rapat atau join meeting. Semua siswa dan guru dapat berkomunikasi untuk berdiskusi dan memberikan serta chatting bersama video conference. Nah, kemudian tempat yang menggunakan dan memakai aplikasi Zoom menurut Hakim Danin tahun 2020, aplikasi Zoom pun kini menjadi perbincangan di kalangan pelaku program dalam dunia pendidikan karena banyak kalangan siswa dan guru menggunakan aplikasi ini. Zoom sebagai salah satu media komunikasi untuk menunjang kerja di era pandemi corona merupakan salah satu tools kerja WFH work from home, bekerja dari rumah. Jadi, aplikasi Zoom ini tidak hanya membantu siswa, guru, tetapi juga membantu para staf perusahaan, kemudian kalangan akademis untuk mempermudah aktivitas atau melakukan kegiatan belajar mengajar. Jadi bisa dikatakan bahwa Zoom ini sudah dipakai kemarin pada era pandemi oleh pengajar, siswa, kalangan akademis, dan staf perusahaan. Jadi sudah dipakai baik itu di sekolah, di perguruan tinggi, ataupun di perusahaan. Nah, kemudian kelebihan Zoom menurut Nesserly tahun 2020 ada 7. Yang pertama, Zoom Cloud Meeting mampu melakukan panggilan grup beranggotakan tidak hanya 40 orang, tetapi sampai 100 orang. Jadi mampu untuk menampung panggilan grup yang beranggotakan sampai 100 orang. Kemudian yang kedua, pengguna dapat sharing atau berkirim pesan teks di sini. Di sini kita bisa mengklik chat ini untuk berkirim pesan teks, kemudian berbagi file maupun berbagi layar, share screen seperti yang saya lakukan, kemudian mempermudah dalam pengelolaan pelajaran secara tatap muka dan menyampaikan informasi tentu bagi pengajar dan siswa lebih cepat. Kemudian lebih akurat kepada siswa karena kita bisa memperlihatkan file PPT dengan lebih mudah seperti itu. Tanpa kalau bertatap muka harus pakai infocus atau lebih sulit, jadi lebih mudah menggunakan Zoom, lebih akurat. Kemudian yang kelima, melalui Zoom, Zoom ini dapat dijadikan pembelajaran jarak jauh atau online sehingga pembelajaran lebih efektif, apalagi di era pandemi kemarin. Kemudian yang keenam, rekaman video pun terjaga keamanannya. Kemudian yang sudah disampaikan tadi memiliki fitur chatting. Yang terakhir, dalam Zoom dapat pula dilakukan penjadwalan meeting berikutnya yang akan dilakukan. Nah, kekurangannya apa? Menurut Hakim Danin tahun 2020, kekurangannya hanya dapat digunakan untuk melakukan pertemuan secara 40 menit secara gratis. Untuk lebihnya,
Mungkin sekarang sudah di-upgrade, sudah bisa di-upgrade. Kemudian, kekurangan yang kedua adalah aplikasi ini dapat terkoneksi ke internet menggunakan jaringan 4G, LTE, 3G, dan Wi-Fi. Jadi, untuk sinyal yang buruk atau daerah yang memiliki sarana dan prasarana sinyalnya yang buruk, maka Zoom ini cukup susah untuk diakses karena memang membutuhkan jaringan yang stabil dan baik. Seperti itu. Sekian. Nah, sekian presentasi penelusuran literasi aplikasi Google Classroom dan Zoom dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian mohon maaf jika ada salah kata dan salah informasi yang saya berikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.